Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum saya melakukan presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rika Kusmaida Sihaan dengan NIM 122330000 dari kelas RA. Adapun metode laporan dari hasil pembelajaran saya selama 1 semester terhadap metodologi penelitian, saya mengambil judul penelitian saya yaitu analisis manajemen risiko produksi kapsul daun keluar pada UMKM XYZ menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Adapun latar belakang singkat dari pemilihan judul ini adalah yang pertama, saya ingin melakukan pemenuhan terhadap tugas dari metodologi penelitian yaitu mata kuliah wajib yang saya ampu saat ini. Kemudian menjadi salah satu judul ini menjadi salah satu wadah bagi saya untuk mengimplementasikan mata kuliah pilihan yang saya ambil yaitu manajemen risiko, di mana salah satu metodenya yaitu Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Adapun judul saya ini tidak mencantumkan nama dari UMKM tersebut yaitu XYZ. Itu dikarenakan laporan ini merupakan salah satu bentuk simulasi dari metodologi penelitian yang kemungkinan akan saya lakukan. Saya tidak melakukan observasi secara langsung ke UMKM tersebut. Saya juga tidak melakukan hubungan kontak langsung dengan mereka, sehingga saya tidak tahu apakah pihak UMKM tersebut mau dicantumkan namanya untuk dilakukan penelitian tersebut, penelitian ini. Oleh karena itu saya memilih untuk menjadikan UMKM XYZ sebagai objek yang akan saya objek penelitian yang saya cantumkan dalam judul saya. Adapun alasan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu yang pertama, potensi produksi daun kelor sebagai bahan kapsul kesehatan perlu dipertimbangkan. Hal ini merupakan salah satu acuan di mana potensi produksi daun kelor sebagai bahan kapsul kesehatan itu memang perlu dipertimbangkan karena kandungannya yang kaya akan nutrisi seperti protein, zat besi, kalsium, dan antioksidan, sehingga menjadi solusi potensial dalam kesehatan masyarakat. Salah satu aplikasi yang menonjol dalam produksi kapsul daun kelor ini adalah untuk mengobati anemia pada wanita produktif. Selain itu, pelatihan mandiri bagi masyarakat untuk membuat kapsul dengan menggunakan teknologi sederhana juga mendukung keberlanjutan produksi dan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal sehingga dapat mengatasi tantangan kesehatan berbasis masyarakat. Potensi daun kelor di Indonesia sendiri, menurut Kementerian Pertanian mencatat bahwa kelor terus meningkat terutama untuk pasar ekspor Eropa pada tahun 2018 yang mencatat nilai perdagangan sebesar 903 juta US dollar dan diproyeksikan mencapai US 1,9 US dollar miliar pada tahun 2027. Adapun latar belakang berikutnya itu evaluasi dan pemantauan produksi. Dan juga hal ini digunakan karena metode produksi yang lebih baik juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dari produksi daun kelor tersebut. Karena ini merupakan salah satu produksi dari suplemen masyarakat. Jadi perlu dipertimbangkan evaluasi dalam pemantauan proses produksi untuk menjamin kualitas dan keamanan produk tersebut. Adapun penggunaan metode Failure Modes and Effect Analysis atau FMEA menjadi salah satu metode yang sangat efektif untuk mengelola resiko dalam produksi kapsul daun kelor. Hal ini dikarenakan metode ini menjadi salah satu metode yang sangat efektif khususnya dalam proses menganalisis proses produksi suatu industri. Ini digunakan karena pendekatannya yang sistematis dalam mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memitigasi titik-titik potensi kegagalan. Kemudian manajemen risiko dalam produksi kapsul dan kelor pada skala UMKM terletak pada tantangan unik yang dihadapi usaha kecil seperti keterbatasan sumber daya, kemampuan teknis, dan akses ke teknologi modern. Hal ini merupakan salah satu implementasi FMEA yang efektif karena penggunaan metode FMEA memberikan keuntungan signifikan dalam mengelola risiko produksi UMKM. Metode ini termasuk sistematis dan dapat diadaptasi untuk skala kecil. Metode ini sangat
fleksibel digunakan untuk skala UMKM karena membantu mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mengatasi resiko yang paling berdampak sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga kualitas produk. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk menganalisis manajemen risiko yang diterapkan pada proses produksi kapsul daun kelor di UMKM XYZ. Kemudian, untuk mengidentifikasi risiko-risiko utama yang berpotensi mengganggu kualitas, konsistensi, dan efisiensi produksi kapsul daun kelor. Kemudian ketiga, mengevaluasi strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga standar kualitas produk. Kemudian yang keempat, untuk memberikan rekomendasi yang berfokus pada penerapan manajemen risiko yang lebih terstruktur dan efektif untuk mendukung keberlanjutan bisnis UMKM. Berdasarkan tujuan tadi, didapatkan rumusan masalah, yaitu dalam beberapa pertanyaan, yaitu apa saja risiko utama yang dihadapi oleh UMKM XYZ dalam proses produksi kapsul daun kelor. Kedua, bagaimana dampak risiko-risiko tersebut terhadap kualitas dan konsistensi produk kapsul daun kelor. Kemudian bagaimana strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut secara efektif. Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha dari UMKM tersebut. Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya akan berfokus pada analisis manajemen risiko di bagian produksi daun kelor di UMKM XYZ saja. Kemudian analisis akan terbatas pada identifikasi risiko operasional, bahan baku, teknologi, dan sumber daya manusia dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga, penelitian ini tidak akan mencakup aspek pemasaran, distribusi, atau penjualan produk, melainkan fokus pada tahap produksi itu saja. Kemudian yang keempat, data yang digunakan dalam penelitian ini akan diambil dari UMKM XYZ dan sumber sekunder yang relevan. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, bagi UMKM XYZ, maka manfaat dari penelitian bagi UMKM ini tentunya adalah untuk menjadi salah satu sarana untuk membantu menganalisis mitigasi risiko yang ada pada proses produksi mereka, sehingga mereka mampu melakukan peningkatan kualitas dan menjaga citra dari produk yang mereka produksi. Kemudian bagi sektor agroindustri, ini merupakan salah satu bagian di mana pemanfaatan penelitian itu merupakan salah satu inovasi dalam produksi UMKM daun kelor untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana proses produksi, utamanya kapsul atau suplemen kesehatan yang baik dalam proses produksi. Kemudian bagi pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sarana untuk pengembangan mitigasi risiko dan juga memberikan evaluasi mendalam terhadap penelitian berikutnya terkait bagaimana peningkatan kualitas dari suatu kapsul berbasis UMKM untuk mendapatkan kualitas yang baik untuk penelitian berikutnya. Kemudian bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, yaitu untuk membantu dalam proses evaluasi dan pemantauan terhadap pengelolaan peraturan dalam memantau produksi UMKM dan keluar tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan baik dalam pemilihan konsep maupun metode dengan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu ini nantinya memberikan gambaran dalam membantu menjalankan penelitian ini nantinya. Penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini yaitu yang pertama ada Hisprastin dan Mosfiroh 2021, di mana mereka melakukan penelitian untuk mengetahui manajemen risiko mutu dalam industri dengan fokus pada dua metode utama, Ishikawa Diagram dan Failure Mode Effect Analysis atau FMEA. Saya mengambil penelitian ini sebagai salah satu acuan karena pada penelitian ini dilakukan proses manajemen risiko yang berfokus pada manajemen mutu dalam suatu industri dengan salah satu metode yang sama, yaitu FMEA. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Zahra dan Sriwidodo 2024 yang membahas terkait studi terhadap risiko kontaminasi silang di area pengemasan industri farmasi XYZ dengan menggunakan metode FMEA. Saya mengambil penelitian ini sebagai salah satu acuan karena penelitian ini termasuk dalam analisis manajemen risiko pada salah satu industri farmasi, di mana suplemen daun kelor tadi juga termasuk dalam industri farmasi. Kemudian menggunakan metode yang sama, yaitu FMEA. Kemudian
penelitian berikutnya saya ambil dari Prasetya et al. 2021, di mana mereka melakukan penelitian di mana membahas penerapan analisis failure modes and effect analysis atau FMEA untuk mengevaluasi risiko kegagalan dan proses produksi di sebuah perusahaan, di mana ditemukan tingkat kegagalan sebesar 14%. Saya memilih ini sebagai salah satu penelitian yang relevan karena penelitian ini membahas bagaimana evaluasi, bagaimana aplikasi dari failure modes and effect analysis terhadap evaluasi kegagalan, risiko kegagalan dalam proses produksi suatu perusahaan. Kemudian sebelumnya saya juga sudah melakukan beberapa kajian teoritis berupa yang pertama definisi risiko. Saya juga mencari tahu tentang klasifikasi risiko, sumber risiko, komponen risiko, kemudian definisi risiko produksi seperti definisi risiko produksi juga mencakup sumber risiko produksi, kemudian definisi manajemen risiko yang mencakup analisis risiko, identifikasi risiko, dan penanganan risiko. Kemudian metode failure mode and effect analysis atau FMEA yang mencakup pengertian FMEA, prosedur FMEA, penentuan skala penilaian atau severity, occurrence, detection, dan risk priority number atau RPN. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan terkait FMEA sedikit, yaitu FMEA ini merupakan satu metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah masalah dalam sistem, produk, atau proses sebelum terjadi. Jadi metode ini berfokus pada pencegahan masalah, meningkatkan keselamatan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses FMEA nantinya akan melibatkan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan, dampak dari kegagalan tersebut, dan kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi. Dengan menghitung risk priority number atau RPN yang merupakan hasil dari perkalian severity, occurrence, dan detection, maka dilakukan evaluasi atau identifikasi nilai RPN tertinggi, sehingga nilai RPN tertinggi tersebut nantinya akan digunakan sebagai menjadi salah satu acuan sebagai skala prioritas untuk memperbaiki risiko-risiko tersebut. Berdasarkan RPN tertinggi digunakan sebagai acuan untuk memitigasi, jadikan sebagai skala prioritas untuk mitigasi risiko. Jadi ditentukan berdasarkan RPN tertinggi. Kemudian setelah dilakukan perhitungan RPN tadi dan dilakukan penyelesaian terhadap risiko-risiko tersebut, dilakukan kembali perhitungan RPN atau dilakukan analisis evaluatif untuk FMEA berikutnya untuk menentukan apakah RPN tadi menurun atau tidak, untuk menentukan apakah metode tadi berhasil atau tidak, apakah mitigasi risiko yang dilakukan sudah berhasil atau tidak. Kemudian masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Adapun tempat dan waktu penelitian yang saya gunakan, yaitu yang pertama, saya melakukan penelitian ini di UMKM XYZ pada kurun waktu Agustus hingga September 2024, di mana jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif berarti penggambaran data-data penelitian, di mana nantinya saya akan melakukan observasi dan identifikasi langsung terhadap suatu risiko-risiko yang terjadi dalam UMKM tersebut. Kemudian kuantitatif yaitu analisis data dengan menggunakan operasi numerik. Setelah melakukan analisis dan klasifikasi yang baik pada hasil identifikasi saya tadi, saya akan melakukan penilaian secara numerik untuk menentukan RPN dan menentukan mitigasi risiko sesuai dengan skala prioritas yang ditentukan. Langkah-langkah penelitian yang saya lakukan itu yang pertama, studi literatur. Seperti yang tadi saya sudah melakukan beberapa kajian studi literatur, yaitu dari penelitian yang relevan. Kemudian ada survei pendahuluan, di mana saya melakukan observasi langsung kepada UMKM tersebut. Kemudian ada identifikasi masalah dan perumasan masalah, di mana rumus masalah yang tadi masalah yang saya temui di UMKM tersebut berdasarkan hasil observasi tersebut, kemudian saya identifikasi dan saya rumuskan. Kemudian identifikasi masalah tersebut kemudian dilakukan untuk dikumpulkan datanya dan diolah. Kemudian yang terakhir itu analisis dan menentukan prioritas faktor risiko metode FMEA. Jadi data-data tersebut tadi akan dilakukan pengolahan menurut metode FMEA dan yang terakhir itu melakukan rekomendasi perbaikan dengan penentuan rencana mitigasi setelah dilakukan pengolahan data berdasarkan hasil RPN tertinggi tadi.
Kemudian adapun pengumpulan data yang saya lakukan yaitu yang pertama data primer. Data primer nanti didapatkan berdasarkan aktivitas produksi pada UMKM, permasalahan dalam proses produksi, hasil identifikasi kegagalan, penyebab dan dampak dari risiko produksi. Kemudian hasil kuesioner identifikasi kegagalan, penyebab dan dampak risiko produksi yang didapatkan dari pihak yang terlibat langsung dengan proses produksi tersebut. Kemudian dilakukan data primer itu yaitu berupa penilaian severity, occurrence, dan detection. Kemudian data dari hasil analisis usulan perbaikan untuk risiko kritis. Data primer tersebut nantinya bakalan diperoleh dengan beberapa cara, yaitu yang pertama observasi atau survei, di mana cara pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, sehingga pengamatan dilakukan pada bagian produksi kapsul UMKM XYZ untuk dapat memahami dan mengevaluasi kondisi lapangan secara langsung. Kemudian lakukan wawancara, di mana cara ini merupakan dilakukan dengan komunikasi secara langsung dengan kepala bagian maupun staf departemen produksi UMKM XYZ mengenai permasalahan dalam proses produksi yang berpotensi muncul selama proses yang berlangsung. Kemudian ada diskusi, di mana pada tahap ini dilakukan komunikasi secara dua arah, di mana pada metode ini dilakukan dalam identifikasi risiko-risiko kegagalan yang berpotensi muncul, faktor penyebab, dan dampak risiko kegagalan yang mungkin terjadi. Tahap ini juga nantinya akan digunakan untuk penilaian terhadap tingkat severity tadi atau tingkat keparahan dan frekuensi terjadinya risiko kegagalan tersebut, juga menjadi salah satu diskusi untuk mengetahui terkait penerapan strategi penanganan yang akan dilakukan. Kemudian dilakukan kuesioner, di mana metode ini menjadi salah satu metode pengumpulan informasi dengan beberapa pernyataan yang diberikan kepada responden. Kuesioner nantinya akan membantu dalam proses identifikasi risiko-risiko kegagalan produksi untuk memvalidasi hasil wawancara tadi. Kuesionernya nanti akan dilengkapi dengan penilaian nilai severity, occurrence, dan detection dari risiko-risiko produksi pada UMKM XYZ yang dilakukan oleh responden secara langsung dari proses produksi oknum pihak yang terlibat langsung terhadap proses produksi. Kemudian ada data sekunder. Data ini diperoleh dari UMKM XYZ berupa data historis maupun dokumen perusahaan. Data sekunder tersebut nantinya dapat berupa sejarah singkat dan profil UMKM, visi misi, struktur organisasi, dan data produksi mulai dari proses penerimaan hingga finalisasi produk. Kemudian masuk ke parameter pengolahan data. Jadi dalam pengolahan data tersebut dilakukan beberapa data tersebut diolah berdasarkan perkiraan severity, occurrence, dan detection. Nah, proses pengolahan tersebut dilakukan dengan beberapa parameter tabel, yaitu parameter severity yang didapatkan dari menurut sumber Krisnaningsih et al. 2021, di mana severity ini nantinya merupakan suatu skala tingkat keparahan dari suatu risiko. Jadi semakin tinggi rating dari suatu risiko tersebut, maka potensinya akan semakin buruk. Akibat yang ditemukan juga akan berpengaruh terhadap kualitas lain, konsumen tidak akan menerimanya. Kemudian masuk ke parameter penilaian occurrence. Jadi proses selanjutnya itu adalah memberikan rating terhadap tingkat kemungkinan kegagalan yang akan terjadi. Rating itu diberikan menunjukkan seberapa jarang atau seberapa seringnya kegagalan tersebut dapat terjadi. Penentuan nilai occurrence itu dapat dilihat pada parameter tabel parameter occurrence ini yang juga didapat dari Krisnaningsih et al. 2021, di mana dilihat dari rating semakin tinggi maka tingkat kejadiannya akan sangat tinggi atau very high. Kemudian ada tabel perkiraan detection. Jadi detection ini merupakan sebuah kontrol proses yang akan mendeteksi secara spesifik akar penyebab dari kegagalan. Jadi nilai detection itu nantinya akan dilihat dari berdasarkan rating juga, di mana semakin tinggi rating tersebut, maka kemungkinan penyebab terjadinya setiap resiko akan sangat tinggi, sehingga metode pencegahannya tidak efektif. Pada tahap ini itu artinya resiko itu sudah terlalu sering terjadi dan pencegahannya cukup sulit. Jadi diberikan rating tertinggi.
Kemudian dilakukan pengolahan data. Setelah dilakukan analisis rating tadi menurut parameter severity, occurrence dan detection, dilakukan perhitungan risk priority number dengan melalui perkalian nilai dari severity, occurrence, dan detection. RPN ini menjadi nilai yang digunakan untuk mengevaluasi dan memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan, severity, frekuensi terjadinya atau occurrence, dan kemampuan terdeteksinya suatu kegagalan pada suatu proses atau sistem atau detection. RPN ini nantinya dihitung dengan mengalihkan nilai ketiga parameter tersebut. Hasil dari angka yang paling tinggi atau menjadi suatu skala prioritas yang harus diselesaikan lebih dulu. Semakin tinggi nilai RPN, maka semakin tinggi pula prioritas penilaian, perhatian, dan tindakan mitigasinya. Berikut merupakan diagram alir dari proses penelitian yang saya lakukan, yaitu dimulai dari studi pendahuluan, perumusan masalah, penelusuran tujuan penelitian, kemudian studi literatur, studi lapangan, dan pengumpulan data, kemudian analisis FMEA, dilakukan pembahasan, kesimpulan, dan saran, dan kemudian selesai. Demikian hasil presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan selama pengucapan, dan mohon maaf jika saya kurang baik dalam penyampaian, masih kurang baik karena saya juga masih belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.